Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkira Faudatul Rahmah dengan NPM 25106311 Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan ilmu riwayah dan ilmu dirayah, lengkap dengan pengertian, fokus pembahasan, tujuan, manfaat, serta hubungan antara keduanya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis yang membahas tentang bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Fokusnya adalah proses periwayatan hadis. Ilmu ini membahas cara-cara periwayatan, penerimaan, dan penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi lain, serta metode pencatatan dan pembukuannya agar hadis tetap terjaga keasliannya hingga dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang mengkaji kaidah-kaidah untuk mengetahui kualitas hadis, baik dari sanad maupun matannya. Nah, fokusnya adalah kritik dan penilaian hadis. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui status keaslian dan keabsahan sebuah hadis, sehingga hadis yang dapat diterima dan diamalkan dapat dibedakan dari yang ditolak. Ilmu ini juga dikenal sebagai ulumul hadis, mustalah hadis, dan usul hadis. Lanjut pada fokus pemahaman kedua hadis tersebut. Nah, pada riwayah, hal yang dibahas itu meliputi periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang meliputi segala perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat fisik dan non-fisik beliau, dengan penekanan pada cara penyampaian dan pemeliharaan hadis dari generasi ke generasi. Sedangkan pada dirayah, hal yang dibahas itu adalah menilai kredibilitas perawi, menguji kesinambungan sanad, serta meneliti isi hadis agar sesuai dengan Al-Quran, akal, dan fakta sejarah. Dilanjut pada pembahasan tentang manfaat hadis riwayah. Di sini saya mengambil 3 manfaat pada hadis riwayah ini. Manfaat yang pertama itu adalah menjaga otentitas hadis, yaitu menghindari penukilan hadis yang salah dari sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu manfaat kedua itu ada membedakan sumber yang disandarkan, yaitu memastikan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW benar-benar berasal dari beliau, sahabat atau tabi'in, serta membedakan dari berita-berita lain yang tidak disandarkan. Manfaat yang ketiga itu ada mencegah kesalahan penukilan, yaitu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses periwayatan hadis, seperti penambahan dan pengurangan hadis tersebut. Lalu ada tujuan mengenai ilmu hadis riwayah ini, di antaranya itu melestarikan hadis. Nah, melestarikan hadis ini menjadi bagian penting dalam upaya pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW dari pemalsuan dan penyimpangan. Nah, tujuan yang kedua itu ada menghindari pemalsuan. Ini itu mencegah kemunculan hadis palsu yang bisa disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan motif pribadi atau kelompok. Dan tujuan yang terakhir itu ada menjaga kesohihan. Nah, dengan mengetahui cara periwayatan, umat Islam dapat yakin bahwa hadis yang mereka terima benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya, sehingga dapat mengamalkan sunnah dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat ilmu dirayah. Nah, pada manfaat ilmu dirayah ini yang pertama itu ada pedoman syariat. Hadis yang valid dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat, memberikan petunjuk hidup, serta memperbaiki akhlak dan perilaku umat Islam. Manfaat yang kedua itu ada penelitian hadis. Nah, ilmu dirayah ini memungkinkan peneliti hadis untuk memungkinkan penelitian dan menilai terhadap kualitas hadis tertentu. Yang ketiga ada mencegah pemalsuan hadis. Nah, ilmu dirayah ini membantu dalam menghindari munculnya pemalsuan hadis dan kesalahan dalam penafsiran. Lalu manfaat yang keempat itu ada klarifikasi hadis. Nah, ilmu dirayah ini memungkinkan klarifikasi dan kritik ulang terhadap hadis yang kualitasnya masih diperselisihkan oleh ulama.
Dan manfaat yang terakhir itu ada pemurnian ajaran Islam, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai sumber hukum benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak mengandung kelemahan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan ilmu hadis diroyah. Nah, tujuan ilmu hadis diroyah ini diantaranya itu mengkaji dan memahami kaidah hadis. Nah, di sini mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui sifat-sifat hadis baik dari segi sanad, jalur periwayatan maupun matan atau isi teks hadis. Tujuan yang kedua itu ada membedakan hadis. Nah, membedakan antara hadis yang dapat diterima atau makbul karena keabsahannya dan hadis yang ditolak atau mardud karena kelemahan atau kecacatannya. Tujuan yang ketiga itu ada menilai kualitas hadis, yaitu menentukan status hadis apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Dan yang terakhir ada mengetahui sejarah hadis untuk memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis serta ilmu hadis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan keduanya, yaitu antara hadis riwayah dan hadis diroyah. Hubungan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah itu sangat erat dan tidak terpisahkan, di mana ilmu hadis riwayah berfokus pada penukilan dan pembukuan lafaz hadis, sementara ilmu hadis diroyah berfungsi sebagai kaidah untuk mengkritik dan memahami hadis tersebut sehingga dapat dipastikan keaslian dan keautentikannya. Ilmu diroyah berperan sebagai penafsiran dan penentu status hadis, sedangkan ilmu riwayah adalah bahan mentahannya, membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk menjaga kemurnian hadis. Tanpa riwayah, kita tidak punya bahan untuk diteliti. Tanpa diroyah, kita tidak tahu kualitas hadis yang diriwayatkan. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Nah, sebagai contohnya itu, di sini ada sebuah hadis tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat. Dari sisi hadis riwayah ini, kita belajar siapa yang meriwayatkan hadis ini, misalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melalui jalur Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari sisi diriwayahnya itu, kita analisis apakah sanadnya bersambung, apakah perawinya adil dan dabit, serta apakah isi hadisnya itu sesuai dengan prinsip syariatnya. Hasilnya, hadis ini ditetapkan sebagai sahih. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu hadis riwayah ini berfokus pada cara meriwayatkan hadis, sedangkan ilmu diriwayah ini kita berfokus pada cara menilai kualitas hadis tersebut. Nah, keduanya itu saling melengkapi. Riwayah menyediakan bahan, sementara diriwayah memastikan keaslian dan kebenarannya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semakin paham bahwa menjaga kemurnian hadis Nabi Muhammad SAW adalah tugas penting, dan ilmu riwayah serta diriwayah adalah sarana untuk itu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.